Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sekarang kau yang berubah tak tentu, tiba-tiba kau menjauh dan ragu, tanpa pernah menjelaskan sesuatu padaku, hanya diam dan membisu. Salahku tolong beritahu, jangan lalu pergi dan menjauh. Kau tawarkan cinta kini hilang tanpa bilang, mungkin mudah bagimu lupakanku, tapi sulit bagiku untuk hilangkan bayangmu. Ku terlanjur Ya, pemirsa TVRI Bengkulu masih bersama saya Afriko Zuhri dalam program acara Berendo, dan tema kita pada hari ini membahas terkait dengan pelanggaran pilkada. Dan kita akan membahas kembali ini bersama dengan Bawaslu dan juga perwakilan dari mahasiswa dari Universitas Bengkulu. Nah, kalau kita bicara soal pelaporan pelanggaran ini sendiri, ini peran dari masyarakat untuk dapat melaporkan. Tapi pada kenyataannya ada beberapa informasi justru tanggapan yang diberikan oleh masyarakat justru tidak ditanggapi gitu oleh Bawaslu, entah itu para penyelenggara gitu. Nah, ini seperti apa tanggapannya? Apakah hal seperti ini kadang membuat masyarakat ini jadi kurang rasa percaya gitu ya untuk melihat apakah sedang terjadi gitu permasalahan untuk dilaporkan, bahkan para panitia penyelenggara juga tidak ada tanggapan. Itu seperti apa Pak tanggapan dari Bawaslu? Kalau di dalam mekanisme Bawaslu, kalau memang ada laporan ya, laporan masyarakat itu kan wajib ditindaklanjuti. Artinya itu menjadi informasi awal bagi kita untuk kemudian dilakukan dilakukan kajian ya, dilakukan kajian apakah memang terbukti melanggar atau tidak. Nanti pihak-pihak terkait yang kemudian dilaporkan oleh masyarakat itu kemudian ya dipanggil, diklarifikasi benar atau tidak dan lain-lain. Ada mekanisme-mekanisme yang ada di Bawaslu begitu. Jadi kalau memang pelanggaran ya kenapa tidak harus ditindaklanjuti. Makanya kan kita minta kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif. Makanya kalau tadi ada bahasa bahwa ada sebagian masyarakat atau bahkan generasi muda sudah acuh dengan pesta demokrasi, bahkan tidak ingin memberikan hak pilihnya. Ini jangan seperti itu. Bawaslu hari ini sudah juga mengawal salah satu yang menjadi pengawasan kita adalah pengawalan hak pilih misalkan. Jadi kita ingin memastikan seluruh orang-orang yang punya hak pilih itu terdaftar sebagai pemilih. Makanya di Bengkulu ini ada 1.400.000 sekian pemilih lah yang sudah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap di Provinsi Bengkulu. Nah, harapan kami masyarakat yang belum terdaftar misalkan masih ya nanti harus juga melaporkan dirinya untuk ikut didaftarkan menjadi DPTB lah, menjadi daftar pemilih tambahan. Kemudian andai kan juga masih tercecer juga, nanti di hari H dia diberikan ruang untuk menjadi pemilih DPK namanya, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP misalkan. Artinya jangan sampai kemudian masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Kenapa? Karena itu hak loh. Hak itu ya jangan sampai nggak digunakan. Itu hak yang harus, bukan kewajiban tapi hak. Hak kita semua. Makanya satu suara, one man one vote, kita semua satu suara menentukan nasib bangsa kita ke depan. Makanya kalau ada berkaitan dengan pelanggaran ya laporkan dengan penyelenggara kita untuk ditindaklanjuti. Untuk proses dari penindaklanjutan dari tanggapan dan juga permasalahan itu apa yang dilakukan oleh Bawaslu, Pak? Apakah langsung menerima dan tanggapan yang dilakukan ini seperti apa? Ya nanti kan itu akan menjadi temuan awal ya, bahan kita, bahan temuan awal, kemudian laporan masyarakat itu kemudian dilakukan kajian, ditelaah.
kemudian dicari informasi berikutnya dan lain-lain, kemudian ditangani. Kalau memang betul dia punya pelanggaran dilakukan, maka yang bersangkutan ya akan diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Bawaslu. Ada regulasinya. Oh ini pelanggaran administratif atau apa, begitu-begitu. Jadi ada kategorinya. Oh ini mungkin kalau misalkan penyelenggara pemilu, oh ternyata ada penyelenggara pemilu juga bermasalah misalkan. Baik KPU maupun Bawaslu dan jajaran di bawahnya melanggar etik, ya misalkan melanggar sumpah janjinya, maka ada namanya pelanggaran etik. Nah kalau pelanggaran kode etik nanti kita dorong kemana? Ke yang menangani etik di DKPP. Jadi bisa saja kemudian kalau terbukti di pengadilan DKPP bisa saja penyelenggara itu diberhentikan dengan tidak hormat misalkan. Kalau tidak sampai derajat pemberhentian mungkin diperingatkan, diberikan peringatan pertama, peringatan biasa, peringatan keras mungkin, peringatan keras terakhir dan bisa diberhentikan. Karena ada juga kasus-kasus terdahulu penyelenggara pemilu, apakah itu kemudian Bawaslu di bawahnya atau mungkin KPU di bawahnya itu diberhentikan dan begitu-begitu. Jadi kalau untuk mahasiswa sendiri kalau melihat dengan perjalanan dari dan proses tahapan dari pemilu dan juga pilkada saat ini apakah ada kajian gitu, terutama dari Arca sendiri yang mewakili dari Universitas Bengkulu gitu ya, atau perwakilan dari Presiden Mahasiswa. Tentu dari organisasi ini apakah ada kajian-kajian untuk melihat juga mengawasi gitu untuk bagaimana proses pemilu ini bisa berjalan lancar. Katakanlah tadi masyarakat umum juga bisa bergerak gitu ya, memberikan laporan. Seperti apa tanggapannya Arca? Oke, tanggapan ya. Pergerakan yang dilakukan oleh BEM kita sendiri ya, dari Universitas Bengkulu, tentunya kita ada tim juga, tim Kasrat namanya ya, tim kajian politik dan strategi, di mana saat ini tim sebenarnya titik fokus kita adalah ke pemerintahan saat ini kan. Netralisasi pemerintahan saat ini dikatakan masih banyak yang salah dalam hal wewenang gitu, menyalahkan jabatan mereka. Masih banyak ya pemerintah saat ini mungkin ya bisa dikatakan cawe-cawe ya. Seharusnya mereka tidak melakukan hal itu kan, seharusnya ya sportif lah gitu. Ketika mereka ada salah satu orang yang ia percaya, ya dukung dengan semestinya gitu kan. Nah saat ini pun dari BEM juga sudah mempersiapkan kajian tersebut gitu kan. Nanti akan kita coba follow up gitu kan, apalagi akan mendekati puncaknya demokrasi kita nanti gitu kan. Insya Allah sudah ada gitu kan. Dan tidak hanya BEM Universitas Bengkulu saja, tapi juga nanti bersama BEM seluruh Indonesia juga gitu kan. Kita ada namanya BEM nasional ya, BEMSI gitu. Di sana juga forum kita membahas masalah tersebut terkait penyelenggaraan demokrasi ini gitu. Oke, untuk pergerakan sendiri apakah nanti akan ada pergerakan juga melihat dalam proses tahapan pemilu dan katakanlah yang sempat kita bahas tadi untuk memberitahu juga mensosialisasikan kepada teman-teman lain, katakanlah teman-teman mahasiswa agar mereka ini lebih melek politik gitu, lebih paham gitu akan politik, seperti itu ada kajian dan juga yang akan dilakukan seperti itu. Oke, tentunya ada kolaborasi juga. Tadi kan benar kata Pak selaku bahwasanya kolaborasi yang perlu kita tunjukkan ya selaku mahasiswa, masyarakat dan juga penyelenggara sehingga substansi demokrasi tahun 2024 ini tercapai gitu kan. Dan maka yang akan kita lakukan adalah BEM sebagai pusat tertinggi di kampus, salah satunya adalah kita akan menyelenggarakan kegiatan wadah nantinya gitu kan, mungkin bersama tim Bawaslu gitu kan, kerjasama untuk melakukan sosialisasi sehingga itu tersampaikan apa sih yang menjadi substansi tadi untuk demokrasi tahun ini gitu, sehingga mahasiswa kita nanti akan terbekali lah gitu kan, mereka juga akan paham gitu kan apa yang harus mereka lakukan, terutama adalah melaksanakan hak mereka tadi ya, melaksanakan hak mereka tadi untuk nantinya di hari H melakukan pencoblosan gitu. Sehingga mereka tidak hanya melakukan pencoblosan juga, tetapi juga mereka sadar sebagai pengawas dalam pemilu tahun 2024 ini gitu. Nanti akan ada kegiatan-kegiatan juga sosialisasi mungkin bersama KPU atau Bawaslu gitu. Ya, baik. Jadi kalau kita melihat juga dari Bawaslu saat ini yang sedang melakukan pengawasan untuk tahapan verifikasi gitu ya dari KPU saat ini. Nah, kalau melihat persiapan yang nantinya pada proses kampanye itu akan mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk melakukan pengawasan gitu ya Pak. Nah, sebetulnya untuk masyarakat sendiri apakah ada pendidikan politik diberikan agar masyarakat juga lebih paham gitu, masyarakat juga lebih tahu apa sebetulnya permasalahan yang terjadi di masyarakat itu sendiri dalam proses tahapan pemilu ini Pak? Ya, kalau Bawaslu tentu pelibatan kepada semua pihak kan memang ditekankan ya. Kalau di dalam segmentasi program pengawasan partisipatif itu ada misalkan pojok pengawasan, ada kelompok masyarakat yang menyentuh misalkan kelompok-kelompok minoritas, kemudian
apa namanya kelompok-kelompok kita misalkan ada deklarasi nanti ketika jelang ini akan ada deklarasi desa anti politik uang, desa APU misalkan, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan secara masif. Ini penting dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran, mungkin KPU juga dan kawan-kawan yang lain juga akan dilibatkan. Kenapa? Karena sekali lagi pengawasan ini adalah pengawasan milik kita semua. Pemilu adalah pemilu milik kita semua. Pemilu ini bukan hanya miliknya penyelenggara pemilu sekali lagi, walaupun tidak semua yang ikut di dalam pemilu itu kemudian melakukan edukasi politik. Misalkan semua peserta pemilu melakukan edukasi politik, walaupun misalkan partai-partai juga sudah sebahagian itu melakukan edukasi politik, tapi yang lain juga belum. Nah ini makanya kami mengharapkan semua pihak untuk ya bersama-sama lah dengan tupoksi masing-masing ya, untuk juga peduli dengan seluruh tahapan pemilu, termasuk pengawasan pemilu. Kalau Bawaslu sampai hari ini ingin membangun begini, dengan pengawasan partisipatif, ada kesadaran kolektif yang muncul untuk masyarakat semua bahwa pemilu ini memang harus diawasi. Kalau tidak diawasi, nanti muncul pelanggaran. Orang akan tidak segan melanggar, melakukan money politik dan lain-lain lah. Misalkan kampanye curi star misalkan, atau yang kita khawatirkan ada black campaign ya, kampanye hitam, ada fitnah, hoax dan lain-lain. Biasanya kan sudah mulai muncul di medsos, selain serang, menggiring opini dan lain-lain. Itu bagian dari yang harus sama-sama kita waspadai. Itu tantangan-tantangan terkini yang kita harus melek politik. Kita harus sama-sama memberikan pencerdasan kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat menjadi cerdas. Oh, ketika ada info-info yang memang memprovokasi dan lain-lain, kita bisa terhindar. Oh, ini tidak benar. Kita tidak perlu baper lah. Kita tidak perlu ini dan itu. Sehingga kemudian seluruh tahapannya bisa berjalan. Terus kita objektif juga menilai calon-calon yang muncul dengan programnya, dengan visi misinya, dengan rekam jejaknya dan lain-lain. Kalau yang tadi bahasanya selama ini tidak bisa memberikan contoh ya. Mudah-mudahan di pemilu 2024 itu orang memilih bukan dalam tanda kutip mendapatkan transaksional politik, tetapi lebih kepada kualitas, kapabilitas calon-calon yang muncul. Sehingga kemudian apalagi kalau kepemimpinan nasional misalkan Pilpres, nanti juga dengan objektivitas yang dipunyai oleh masyarakat, kesadaran yang dipunyai masyarakat, sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Saya pikir itu. Kalau kita berkaca di tahun 2019 pelaksanaan pemilu, memang pada saat itu petugas atau para penyelenggara dan juga panitia ini banyak yang menjadi korban gitu ya Pak. Kecapean. Iya benar, mungkin karena kecapean dan lain sebagainya. Ini apakah sudah ada antisipasi agar jangan sampai terulang kembali di pemilu 2024 ini? Karena mengingat ini hampir sama kita laksanakan pemilu serentak gitu ya di 2024 ini, dan pastinya banyak melibatkan orang, begitu melibatkan masyarakat. Ini seperti apa antisipasi dan juga untuk mewaspadai agar hal ini jangan terjadi kembali gitu Pak? Ini kan kalau secara teknis itu di kawan-kawan KPU ya yang penyelenggaraan teknis, karena seluruh logistik, mekanisme itu di sana. Kita mengawasi itu. Nah, tentu kita berharap ya bahwa pada pemilu 2024 itu tidak terjadi lagi lah seperti kemarin. Ada yang banyak meninggal dunia penyelenggara pemilu. Nah, kita berharap hari ini kita membangun mindset bahwa ini pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu kan harus dihadapi dengan riang gembira. Jadi dengan riang gembira kita lakukan dengan mekanisme yang benar, regulasinya ada, dan mudah-mudahan tidak sulit ya, tidak sulit, karena hari ini juga perkembangan IT juga luar biasa ya. Kalau dulu mungkin masih banyak kendala-kendala teknis, nah mudah-mudahan ke depan di pemilu 2024 di tanggal 14 Februari itu mudah-mudahan tidak terulang kembali lah. Kalaupun ada ya kecapean-kecapean biasa, jangan sampai kemudian menimbulkan korban. Iya benar, jangan sampai benar. Kalau kita melihat di tahun 2019 banyak sekali korban gitu ya dalam proses tahapan juga pemilu ini sendiri. Apalagi pilkada dalam situasi COVID waktu itu. Benar, pilkada juga masih dalam situasi COVID ya. Kita akan lanjut kembali nanti setelah break. Ya pemirsa, TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan yang sama berkaitan dengan pelanggaran pilkada. Kami akan kembali setelah yang satu ini.